Yoho, apa kabar nakama semuanya? Semoga nakama baik-baik saja. Di awal Januari ini hujan terkadang masih menyapa kita. Tentunya ketika kita bangun pagi di kondisi seperti itu, rasanya ingin sekali melanjutkan mimpi dibandingkan dengan mewujudkan mimpi. Haha. Mengenai manga One Piece sendiri, video kami yang membahas tentang Kaido diperlakukan berbeda dan Kaido membutuhkan Luffy. Cukup banyak respon yang menanggapi kedua video tersebut. Ya, kami tidak menyangka ada banyak nakama yang sejalan dengan pemikiran tersebut. Dan sekarang, kami ingin melanjutkan lagi pembahasan tentang villain di Wano Kuni, yakni sosok yang sepertinya patut untuk dibenci oleh semua orang. Siapa lagi jika bukan Shogun Kurozumi Orochi? Jadi, tanpa basa-basi lagi, langsung saja mari kita mulai. Awal cikal bakal topik video ini adalah dari salah satu komentar nakama kita yang bernama DJ Copyrex. Dirinya berkomentar bahwa kalau boleh berkomentar, sebenarnya dari awal yang menyiksa para penduduk desa bukanlah Kaido, tetapi Orochi. Dialah semua dalang semua penduduk sengsara karena dendam pribadi klannya. Sedangkan Kaido pernah berkata, dia gak ada urusan dengan masalah internal antara klan di Wano Kuni. Kalau diperhatikan, Kaido hanya berfokus untuk mengumpulkan kekuatan dan senjata-senjata. Sebenarnya Oden dari awal hanya ingin membunuh Orochi dan mengusir bajak laut Kaido. Tetapi Kaido menolak karena di Wano Kunilah yang pas untuk membuat pasukan kuat dan senjata. Karena Wano Kuni tertutup dari pemerintah, sehingga Kaido bebas untuk melakukan ambisinya itu. Oleh sebab itu, Kaido gak segan memenggal kepala Orochi di depan anak buahnya semua, karena dia gak pernah mau tahu urusan di Wano Kuni. Oleh karena itu, Oden terpaksa harus membunuh Kaido. Tetapi sayangnya Oden harus mati di tangan Kaido karena kelicikan anak buah Orochi. Oleh karena itu juga, Kaido langsung mengeksekusi anak buah Orochi tersebut. Coba bahas tentang ini juga, Min. Ya, untuk DJ Copyrex dan nakama yang lain, kami ucapkan terima kasih banyak sudah memberikan komentar yang menggugah hati. Sehingga di sini kita akan menguliknya lebih dalam. Kaido dan Wano Kuni. Meskipun di chapter-chapter terbaru kita mengetahui bahwa alasan Kaido milih untuk menguasai Wano Kuni karena tempat ini adalah Wano Kuni, kita sampai sekarang masih belum diberi penjelasan detail tentang kenapa Kaido memilih Wano Kuni. Dugaan terbesar yang kita pikirkan adalah Kaido milih Wano karena Wano merupakan tempat di mana Joy Boy akan muncul atau kembali. Dan secara faktanya, Kaido memang tidak terlalu peduli dengan politik Wano Kuni. Hal ini dibuktikan di One Piece chapter 985, di mana Kaido membunuh Orochi yang waktu itu membantah karena Kaido memutuskan seenaknya sendiri bahwa Yamato yang akan menjadi Shogun Wano yang berikutnya. Di chapter tersebut juga, Kaido menyebutkan bahwa aku tidak terlalu peduli mau keluarga besar Kurozumi maupun keluarga besar Kozuki. Tapi ya, alasan kita bisa mengatakan bahwa Kaido tidak peduli dengan masalah politik Wano Kuni adalah karena jalur yang dipilih oleh Kaido untuk menyelesaikan masalah Wano Kuni adalah dengan caranya sendiri. Sehingga mau tidak mau orang-orang Wano Kuni harus suka dengan keputusan Kaido. Orang-orang Wano Kuni tidak bisa protes dengan rencana Kaido menempatkan Onigashima di tengah ibu kota bunga. Orang-orang Wano Kuni tidak bisa membantah pada Kaido karena orang-orang Wano Kuni tidak bisa berbuat apa-apa. Masalah Wano ada di tangan Orochi. Seluruh masalah politik di Wano Kuni sejatinya ada di tangan Orochi. Ya, tidak semuanya ada di tangan Orochi, ada juga di tangan Kaido. Namun lebih berat di tangan Orochi. Kenapa? Karena Wano Kuni betul-betul berubah semenjak dirinya menjabat sebagai seorang shogun. Orochi melakukan hal yang semena-mena pada negerinya sendiri, pada mereka-mereka yang tidak suka dengan dirinya dan klan Kurozumi. Kaido sendiri datang ke Wano Kuni sepertinya karena ulah Orochi. Dan dari segi politik, Orochi memang paling berpengaruh. Mari kita lihat secara faktanya.
Setelah Oden Kozuki pulang dari perjalanannya menyusuri dunia, mengetahui kenapa Wano Kuni ditutup, mengetahui seluruh pengetahuan dunia, bukannya melengsarkan Orochi, dirinya malah menari. Dan gilanya lagi, Oden menari bukan 1 atau 2 hari, dirinya menari telanjang selama beberapa tahun. Tepatnya Oden menari telanjang selama 5 tahun. Hal itu ia lakukan demi menyelamatkan rakyatnya. Tepatnya 100 orang yang berhasil ia selamatkan. Dan meskipun Oden sudah mengikuti permintaan Orochi itu, Orochi tetap tidak menepati janjinya pada Oden. Padahal Orochi pernah berjanji untuk mengusir Kaido jika Oden menari selama 5 tahun. Tentunya hal ini membuat image Oden Kozuki sangat buruk di mata warga Wano Kuni. Oden yang dielu-elukan bisa melengsarkan Orochi dari tahtanya malah jadi badut seperti ini. Apalagi pemberontakan Oden Kozuki melawan Kaido yang terjadi 20 tahun lalu cukup membuat warga Wano Kuni kecewa. Karena mereka sudah tidak ada harapan dengan Oden. Sekalinya Oden memberontak, mereka malah kalah oleh Kaido. Ya, sungguh kasihan. Lalu Orochi juga membolehkan Kaido untuk mengubah negeri Wano Kuni yang indah menjadi gurun tandus karena pabrik senjata. Dan parahnya lagi, orang yang bekerja di pabrik tersebut adalah orang-orang Wano Kuni yang cukup tersiksa. Kemudian di kasus eksekusi Oden, Oden sudah menahan panasnya minyak selama 1 jam penuh. Namun Orochi memutuskan seenaknya sendiri bahwa ia memutuskan untuk menghukum mati Oden setelah Oden berhasil bertahan selama 1 jam tersebut. Kemudian kejahatan Orochi yang paling parah adalah kelakuannya terhadap warga Ebisu. Orochi memasukkan buah setan smile pada makanan yang diberikan kepada warga miskin, yang akhirnya membuat warga Ebisu makan buah smile yang gagal. Tujuan Orochi melakukan ini adalah untuk memaksa para korban dari pemerintahannya yang kejam untuk mengekspresikannya dengan kegembiraan terus-menerus, dengan maksud untuk mempertahankan wajah kebahagiaan di seluruh negeri. Ini adalah strategi politik yang sangat-sangat kejam, dan ini merupakan potret kedatangan Orochi di hadapan warga yang telah memakan buah setan smile gagal. Ya, sungguh kejadian yang sangat-sangat tragis. Selanjutnya, kelicikan Orochi adalah di kasus eksekusi Yasuie di hadapan publik, yang tentunya untuk kasus kekejaman ini tidak perlu kami ceritakan lebih lanjut, karena kami yakin nakama semua sudah bisa langsung mengenal seberapa gelapnya kejadian ini. Dari poin-poin ini, kami ingin menyampaikan bahwa Kaido memang tidak peduli dengan Wano Kuni, yang tentunya ketidakpedulian juga merupakan sesuatu yang kejam. Namun Orochi bisa membuat Wano Kuni lebih sengsara daripada itu. Nah, bukti tambahan bahwa Kaido tidak terlalu tertarik dengan sistem politik Wano Kuni adalah meskipun dirinya berencana membuat New Onigashima, ia tidak ingin menjadikan dirinya sebagai shogun. Ia ingin Yamato yang memerintah sebagai shogun. Yang Kaido pikirkan sejauh ini hanyalah senjata dan perang. Ya, dari poin-poin tadi mungkin bisa sedikit membuka pikiran kita mengenai kenapa Kaido diperlakukan istimewa sebagai seorang villain, dan membuka pikiran kita juga kenapa banyak orang lebih membenci Orochi dibandingkan dengan Kaido. Sekarang kami cukup penasaran bagaimana Eiichiro Oda akan mengakhiri karakter Orochi ini. Pengakhiran karakter Kanjuro ditutup dengan sangat bagus. Kekalahan dari King the Wildfire juga sangat-sangat bagus. Semoga saja cara Oda menutup karakter Orochi ini bisa memuaskan hati para pembaca yang saat ini sedang sangat sebal dengan karakter yang satu ini. Ya, sehingga itu saja video untuk hari ini. Bagaimana menurut nakama semuanya? Berikan komentar kalian atau berikan koreksi kalian semua atas teori kami tersebut di kolom komentar di bawah. Jadi, kami Diskusope dan terima kasih banyak.